Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rizky. Saya dari program studi pendidikan agama Islam. Saya dari kelas PAI 6E. Maksud dan tujuan saya dalam pembuatan video kali ini adalah untuk menyelesaikan salah satu tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu kami, yakni Ibu Restu Fauziah, di mana video kali ini berisikan tentang penjelasan materi, bagaimana kita menjelaskan, kemudian bagaimana kita mengevaluasi hasil belajar tersebut. Di sini saya menggunakan sebuah media pembelajaran terkait soal materi ibadah haji. Nah, teman-teman, mari kita lihat bersama apa sih itu ibadah haji. Ibadah haji dari segi bahasa, haji sendiri berasal dari kata al-qasdu. Al-qasdu yang artinya adalah sengaja. Ya, sengaja. Kemudian secara istilahnya adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah dengan melakukan sebuah rutinitas amalan, rangkaian-rangkaian amalan yang telah ditentukan dalam ibadah haji tersebut. Nah, amalan-amalan seperti apakah yang harus kita penuhi dalam melakukan ibadah haji itu? Nah, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika kita ingin melaksanakan ibadah haji. Artinya tahap awal yang harus kita penuhi, ini syarat pertama, yakni syarat yang untuk melakukan ibadah haji adalah Islam. Ya, Islam. Kedua, berakal. Ketiga, balik, merdeka, dan mampu. Ya, di mana Islam adalah agama. Ketika selain daripada agama Islam, tidak dianjurkan untuk melaksanakan ibadah haji. Sekalipun orang tersebut mengunjungi ke Baitullah, itu tidak dikatakan sebagai seorang yang melaksanakan ibadah haji pada hari-hari tersebut. Nah, kemudian bagaimana dengan balik? Ketika balik pun ia baru dikatakan melaksanakan ibadah haji. Ketika ia pada saat kondisi belum balik dan melaksanakan rutinitas aktivitas amalan-amalan ibadah haji, ia tidak dikategorikan sebagai seorang yang melaksanakan ibadah haji. Sehingga ketika ia tetap hitungan amalannya tetap cuma hanya saja ia harus memenuhi syarat yang kedua ini ketika ia telah balik. Ya, ketika balik. Kemudian berakal, artinya dia dapat berpikir secara sehat. Kemudian merdeka, artinya merdeka ini kan ada tuan yang ia ikuti dan ia harus patuh dan tunduk terhadap perintah yang tuan ikuti itu. Sekalipun kondisi pada hari-hari haji suatu ketika dia diajak untuk melaksanakan rutinitas ibadah haji, tetapi kondisi ia tidak merdeka, maka ibadah hajinya seperti balik tadi, ia harus memenuhi syarat yang keempat ini, yakni dia harus merdeka terlebih dahulu, sehingga ketika ia telah merdeka, ia harus mengulanginya lagi ibadah haji. Nah, kemudian istitoah, artinya mampu. Mampu ini secara umumnya tiga ya. Secara umumnya secara jasmania, rohania, dan secara ekonominya. Secara jasmaninya ia harus kuat, sehat, karena mengingat juga bahwasanya dalam rangkaian ibadah haji tidak sebentar, banyak sekali rangkaian-rangkaian yang harus kita jalankan. Kemudian bagaimana dengan rohaninya? Ya, ia dapat
memahami apa sih itu manasik haji. Dia harus memahaminya, dia mampu berpikir, sehingga apa yang ia pikirkan dapat diaktualisasikan dengan rangkaian-rangkaian amalan tersebut. Ia dapat memahaminya, gitu kurang lebihnya. Dari segi ekonomi, bukan hanya sekedar kita memenuhi keberangkatan kita dalam berhaji saja ya, tetapi kita juga harus memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang kita tinggalkan di rumah. Kita juga harus memenuhi kebutuhannya tersebut, sehingga ada dua hal dari segi ekonomi, yakni kebutuhan secara pribadi dan kebutuhan untuk keluarganya. Ini dikatakan sebagai mampu. Ya begitulah teman-teman, syarat dari melaksanakan ibadah haji. Nah kemudian bagaimana dengan rukun haji itu? Rukun haji, maksudnya daripada rukun haji ini adalah ketika kita meninggalkan itu ibadah haji tidak sah dan tidak dapat dibayar dengan dam. Berbeda dengan wajib haji dengan dam. Jadi itu rukun haji harus dilaksanakan semuanya, tidak boleh ada yang ditinggalkan. Nah ini ya, rukun haji itu ada ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, cukur, dan tertib. Nah khususnya ihram ini adalah niat. Kita berniat, niat secara hati kita yang paling dalam. Kemudian ada juga niat yang diucapkan. Niat yang sesungguhnya adalah niat di dasar hati kita yang paling dalam, lubuk hati kita yang paling dalam. Bisa dengan menjaharkan atau menyuarakan, agar apa yang kita niatkan di dalam hati kita itu jauh lebih kuat kembali, jauh lebih kuat. Kemudian rukun haji yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini adalah kita berada pada wilayah Arafah dan kita tidak meninggalkan lokasi tersebut. Artinya kita tidak melewati batas-batas yang telah ada pada lokasi Arafah. Kita berada pada lingkungan Arafah saja, baik itu tidur, duduk, dan lain sebagainya. Dan yang penting kita tidak meninggalkan wilayah Arafah tersebut. Kemudian ada tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ya. Sebanyak 7 kali, itu dimulai dari Hajar Aswad, mengelilingi ke arah sebelah kiri itu posisi Ka'bah dan kita berada sebelah kanannya ya. Itu mengelilingi, mengarah ke kiri. Putar baliknya jam, arah lawannya jam ya. Cara berputarnya begitu ya, sebanyak 7 kali. Kemudian sa'i adalah berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali juga. Dimulai dari Safa ke Marwah, kemudian diakhiri dari Bukit Marwah. Kemudian rukun yang kelima yakni cukur. Setelah sa'i kita mencukur rambut minimal 3 helai ya, minimal 3 helai. Bisa juga gundul, bisa gundul. Dan kemudian rukun haji ini dilaksanakan secara tertib ya, secara berurutan, mulai dari ihram dulu, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf ifadah, sa'i, cukur rambut, kemudian ya begitu kurang lebihnya rukun-rukun yang harus kita penuhi ketika kita melaksanakan ibadah haji. Sedangkan wajib haji, artinya di sini wajib haji adalah ini kita bisa meninggalkannya dengan sebuah alasan, artinya ada uzur atau kendala sehingga kita tidak bisa melaksanakan
amalan tersebut ya. Tapi ia harus membayar denda. Nah, dia seorang itu dikenai denda atau dam. Adapun ukuran dam tersebut telah ditentukan. Nah, kira-kira wajib haji itu apa saja sih wajib haji? Bisa kita lihat secara bersama di sini. Wajib haji ini ada ihram yang niat berhaji dari mikot, kemudian mabit di Musdalifah, mabit di Mina, kemudian melontar jumrah ula, wusta, dan Aqobah ya. Kemudian tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah. Nah, itulah tadi wajib haji yang harus dilaksanakan. Tapi ketika tidak bisa melaksanakan karena uzur, maka ia dikenai denda atau dam. Nah, itulah tadi penjelasan singkat terkait soal ibadah haji ya teman-teman sekalian. Kemudian selanjutnya kita memasuki pada bagian evaluasi dari hasil pembelajaran tersebut. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi Socrates Student dan Socrates Teacher. Nah, sini ya Socrates Teacher. Ya, loading ya teman-teman, kita tunggu sebentar. Sepertinya jaringan kurang mendukung ya. Oke, sudah terbuka ya. Di sini fungsi daripada Socrates Student adalah untuk membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh peserta didik untuk mengukur hasil daripada pencapaian-pencapaian yang telah ia lalui sebelumnya. Kebetulan saya tadi telah membuat soal ya. Di sini ada soal yang berjudul UAS. Di sini ada 4 poin yang sudah saya buat tadi sebagai contohnya ya. Sebagai contoh, kemudian karena saya telah membuatnya, kemudian saya akan membagikan soal yang telah saya buat tadi baik itu pada siswa ya. UAS, kemudian ini kita atur ya, final score kita kasih nyala untuk melihat hasilnya nanti. Kemudian kita launching ya, kita mulai soalnya ya, peluncuran soal untuk peserta didik mengevaluasi hasil belajarnya. Mohon sabar ya teman-teman untuk menunggu launching ini ya. Bisa kita lihat bersama di sini ya, telah aktif soal yang telah kita buat tadi. Tandai dengan di sini. Di sini menandakan 1, 2, 3, 4. Ini adalah jumlah soal yang telah kita buat tadi ya. Kita buat tadi. Kemudian di sini ada tulisan pause, artinya untuk menjeda sebentar. Kemudian ada finish activity untuk berhenti penugasan. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk membagikan soal ini kepada peserta didik? Nah, kira-kira bagaimana ya? Baik. Selanjutnya kita perlu mengingat kode yang telah tercantum di sini. Di sini ada tertera Rizky 4892. Inilah kode yang akan kita gunakan atau kita berikan kepada peserta didik untuk dapat mengerjakan soal yang telah kita buat tadi ya. Coba kita buka
Socrative Student untuk tempat evaluasi hasil belajar peserta didik. Kita ingat Rizky 4892. Oke. Rizky 4892. Oke, kita masuk di tampilan awal Socrative Student ya. Masih ingat kan tadi kode yang telah diberikan tadi yang sudah pernah disebutkan, ada namanya tadi Rizky 4892. Oke. Ya, ini tadi kode yang telah kita dapat tadi ya dalam launching soal. Oke, selanjutnya. Oke, di sini kita diminta untuk memasukkan nama. Ya, di sini kita kasih masuk nama. Ya, nama peserta didik nanti. Sebagai contoh ya, kita kasih nama Abdul. Ya, Abdul. Kemudian kita pencet done. Oke, langsung kita masuk pada bagian soal. Ya, oke. Selanjutnya kita akan menjawab soal ini. Tapi sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya kita sampaikan juga ya, Socrative Student tidak dianjurkan untuk membuang halaman ya. Jangan sampai ini halaman terbuang ya, atau hilang, maksudnya keluar daripada halaman ini. Karena nantinya apa yang terinput di sini sebelum peserta didik mengirimkan jawaban yang telah dijawab, ya akan hilang. Ya, akan hilang ya. Tidak tercantum di sini. Intinya ya. Harus mengerjakan dulu, mengerjakan, kirim. Kita juga sebagai seorang pendidik, kita juga dapat melihat aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan, kinerja dari peserta didik dalam mengerjakan tugas tersebut. Ini untuk mengantisipasi terjadinya mencari jawaban di luar aplikasi, misalnya seperti dari internet sebagainya ya. Kemudian kita langsung lanjut saja dalam menjawab soal. Pertama, rukun Islam kelima adalah haji ya. Haji. Oke, haji. Pencet. Oke, benar ya. Kita lihat bersama. Rukun Islam kelima adalah haji ya. Kemudian syarat haji. Kalau kita ingat tadi, syarat pertama tadi dalam ibadah haji adalah Islam, kemudian balik, kemudian berakal, merdeka, dan mampu. Yang masuk kategori syarat haji di sini adalah A. Islam, B. beragama, C. suci, D. remaja. Oke, di sini yang masuk adalah Islam ya, bagian A ya, syarat haji ya. Oke, kita pencet. Oke, ternyata benar ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya soal ketiga, salah satu kategori yang sudah bisa melaksanakan haji adalah sepertinya bagian apa ini ya, A ya, balik. Untuk anak-anak ODGJ sakit tidak bisa ya, tapi sepertinya lebih condong ke arah balik sih ya, balik. Oke. Cocok ya, benar ya. Lanjut soal terakhir ini ya. Apa yang dilaksanakan ketika tawaf? Tadi tawaf ifadah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Posisi Ka'bah sebelah kiri dan kelilingnya dimulai dari Hajar Aswad. Kemudian
Berarti bisa diartikan tawaf adalah keliling sebanyak 7 kali ya. Ya, 7 kali, bukan berputar-putar ya. 7 kali berarti ya. Nah, berputar-putar ya. Oke, kita pencet. Oke, benar. Oke. Berarti jawaban telah selesai di sini ya. Finish. Skor yang diperoleh benar semua jawabannya ya. Dengan presentasi 100%, artinya benar semua, presentasinya cocok 100% ya. Oke, kita tutup. Oke, kita lihat Socrative Teacher. Oke, di sini ya sudah ada hasil yang diperoleh oleh seorang guru, di mana peserta didik telah menyelesaikan soal dengan presentasi 100% ya. Benar semua jawabannya. Nomor 1 benar, nomor 2 benar, nomor 3 benar, dan nomor 4 benar. Ketika telah selesai, maka soal yang telah kita publish tadi kita akhiri dengan finish activity. Oke, kita finish ya. Oke. Oke, aman. Ya, itulah tadi cara buatannya ya dalam menyelesaikan evaluasi hasil belajar. Mungkin itu saja video yang sempat saya buat pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya berikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Seakhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.